Perpustakaan ini menjadi jantungnya dari sebuah perguruan tinggi. Memang perpustakaan digital STAIN Melabu pun juga sudah ada kami. Jadi namanya e-library STAIN TDM, itu bisa di-download di Play Store. Jadi secara gratis ya, bisa diunduh oleh siapapun. Jadi memang tidak, penggunaannya atau pemanfaatannya tidak terbatas pada ruang dan waktu ya kalau perpustakaan digital. Nah, tapi kalau ditanyakan apakah perpustakaan, kita sebutnya perpustakaan konvensional ya, perpustakaan konvensional ini akan ditinggalkan seiring adanya perpustakaan digital. Dirunding Podcast, we learn, we talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dirunding Podcast, we learn, we talk. Apa kabar sahabat pelajar dimanapun kalian berada? Hari ini saya Rena Juliana sebagai host dan kita akan membicarakan tentang perpustakaan. Proses pendidikan di perguruan tinggi tidak terlepas dari kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi serta rekayasa dari ilmu pengetahuan. Sehingga perpustakaan ini menjadi jantungnya dari sebuah perguruan tinggi. Nah, sekarang kita mau tahu nih bagaimana sejantung apakah perpustakaan di kampus kita ini, kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Dirunding Melabu. Untuk itu sudah hadir di podcast kita tercinta ini Kepala Perpustakaan STAIN Tengku Dirunding Melabu, Ibu Sri Hadianti, MPD. Selamat siang Ibu, ini siang ya? Okay. Selamat siang Miss Rena. Iya. Kemudian Ibu Evida Roslia, SPD sebagai staf perpustakaan. IP. Oh, SIP. Oke, sorry. SIP itu sarjana ilmu perpustakaan. Memang khusus perpustakaan ya Bu, mantap sekali. Oke. Jadi sebelum saya berbincang lebih banyak tentang perpustakaan ini, jadi saya ingin biar kita rileks ini. Jadi saya ingin lebih tahu bagaimana sih pengalaman Ibu sebagai kepala perpustakaan, juga sebagai Ibu Evida ya, sebagai staf di perpustakaan. Boleh Bu? Silakan Ibu kepalanya dulu. Kepala di sini ya? Ya, kepala. Kepala perpustakaan. Ya Bu, silakan. Baik, terima kasih Miss Rena. Assalamualaikum sahabat pelajar semua. Jadi mengenai perpustakaan, pengalaman kami itu kalau di kampus kita STAIN Tengku Dirunding Melabu ini, kami dipercaya menjadi kepala perpustakaan itu sejak November 2020 sampai saat ini. Nah, sebenarnya kepala perpustakaan ini adalah tugas tambahan. Tugas utamanya adalah dosen jurusan Tarbiyah dan Keguruan, prodi Manajemen Pendidikan Islam, namun dipercaya atau diamanahi sebagai kepala perpustakaan. Mungkin karena ketua melihat basic juga ya, karena saya juga basicnya itu ada basic perpustakaannya di S1 gitu. Jadi semenjak 2020 dan alhamdulillah sampai saat ini itu menjabat sebagai kepala perpustakaan STAIN Melabu. Jadi Ibu dulunya itu sarjana di ilmu perpustakaan. Ya, saya juga S1-nya itu mengambil pendidikan sarjana ilmu perpustakaan. Jadi bergelar juga SIP seperti Ibu Evida sama. Baik. Jadi memang cocok ya jadi kepala perpustakaan ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan. Amin. Gimana kalau Ibu Evida sendiri pengalamannya sebagai staf perpustakaan? Nah, jadi saya bergabung di perpustakaan STAIN Tengku Dirunding itu pada tahun 2019. Sebelumnya saya bakti dan di luar kampus STAIN. Jadi selama saya di perpustakaan STAIN Tengku Dirunding, saya melihat sudah banyak perkembangan istilahnya. Dari yang kita tahu perpustakaan dulu yang belum otomasi, tetapi di perpustakaan STAIN Dirunding ketika saya masuk pada tahun 2019 itu sudah terotomasi. Jadi udah banyak peningkatan, walaupun saya bisa dibilang dikatakan pustakawan pertama di kampus STAIN Tengku Dirunding Melabu. Tapi sebelumnya sudah ada tenaga-tenaga perpustakaan yang memang bisa dibilang mempunyai kompetensi di bidangnya. Jadi perpustakaan STAIN Tengku Dirunding Melabu dari berdirinya 2017 itu sudah banyak kemajuan. Jadi dari 2017 itu sudah banyak kemajuan ya, yang kita lihat sekarang ya Bu ya. Iya. Nah, kan kita udah lihat nih, udah banyak nih kemajuan dari perpustakaan STAIN sendiri.
bagaimana sih kalau kita melihat tentang perpustakaan itu pasti berhubungan sama kunjungan, ya kan? Kunjungan atau minat dari dosen atau mahasiswa untuk datang mencari referensi baik untuk materi perkuliahan ataupun ya seperti tugas akhir gitu. Gimana tuh Bu, masalah berapa banyak atau apakah kunjungannya itu menurun atau meningkat setiap tahunnya? Ya, mengenai minat kunjung ya, misalnya saja kita lihat data di tahun 2022 ini, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli terakhir ya, itu minat bisa kita katakan cukup baik ya. Memang fluktuatif ya, naik turun kadang-kadang bergantung situasi kondisi kampus. Namun kalau kita rata-ratakan itu minat kunjung per bulan itu mencapai sekitar 400 orang, baik dari mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan, beserta juga kadang-kadang ada yang berkunjung ke perpustakaan Stein Melabuh itu non anggota. Non anggota di sini adalah masyarakat umum atau tamu-tamu yang berkunjung. Jadi 400-an kalau kami rata-ratakan. Jadi selain masyarakat, selain mahasiswa ataupun dosen, jadi masyarakat di sekitar juga boleh berkunjung ya Bu ya? Ya, boleh. Jadi dibuka untuk umum juga. Ya. Mungkin terbatas pada pelayanannya ya. Mungkin yang kami berikan adalah pelayanan untuk pencarian referensi, membaca di tempat, kemudian pencarian literatur melalui katalog online, tuh hanya sebatas itu. Tapi untuk misalnya meminjam buku itu kan masih kita khususkan pada sivitas akademika kampus saja. Baik. Jadi memang walaupun ini bagus sekali ya. Jadi perpustakaan itu tidak hanya diperuntukkan oleh keluarga kampus itu sendiri juga. Jadi masyarakat sekitar, mungkin anak-anak atau yang memang ingin belajar juga bisa menggunakan atau menikmati fasilitas dari perpustakaan ini. Untuk ini, saya mau tanya sama Ibu Evida. Untuk kan kita melihat itu perkembangan dari 2017 sampai 2019, kemudian sekarang 2022. Apa saja sih yang perlu dibenahi lagi untuk perpustakaan ini untuk lebih baik? Kira-kira itu bagaimana tuh Bu? Jadi untuk pengembangan perpustakaan, kita di sini lebih istilahnya percuma kita menyediakan buku ataupun koleksi lain yang memadai, tapi kita kurang di bagian promosi. Jadi yang lebih kita benah sekarang, pertama yang utamanya kan dari segi koleksi, fasilitas, sarpras semua. Tapi kita harus juga memperhatikan segi promosinya. Jadi kita lebih meningkatkan promosi perpustakaannya, baik ke masyarakat luar, ke sivitas akademika tentunya. Jadi kalau perpustakaan Stein sendiri sekarang sudah menggunakan media promosi seperti media Instagram atau sebagainya yang sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang. Wah, itu memang jadi istilahnya bisa masuk ke setiap kalangan ya. Iya. Jadi kalau misalnya seperti Instagram, Facebook ya, sosial media memang sekarang sudah sangat banyak digunakan untuk media Semua penyebaran, menggunakannya. ya penyebaran atau misalnya media. Ya kita tahu hal sesuatu itu mungkin lebih cepat dari sosial media, gitu ya, ya. Oke, sekarang saya ingin tanya, kalau kita tahu sekarang kan dunia teknologi, dunia digital. Sekarang kita bakal tahu banyak sekali ada perpustakaan digital. Bahkan referensi, bahkan buku-buku pun mudah sekali di-download atau ditemukan dari internet gitu. Kira-kira untuk beberapa tahun ke depan mungkin nggak ya, saya ada kemungkinan atau tidak perpustakaan seperti ini yang non digital ini akan hilang suatu saat nanti. Menurut Ibu bagaimana? Ibu dulu coba. Ini saya mau tanya dua-dua pendapat nih Bu ya. Kalau menurut pandangan saya, memang perpustakaan digital Stein Melabuh pun juga sudah ada kami. Jadi namanya e-library Stein TDM, itu bisa di-download di Play Store. Jadi secara gratis ya, bisa diunduh oleh siapapun. Jadi memang penggunaannya atau pemanfaatannya tidak terbatas pada ruang dan waktu ya kalau perpustakaan digital. Nah, tapi kalau ditanyakan apakah perpustakaan, kita sebutnya perpustakaan konvensional ya, perpustakaan konvensional ini akan ditinggalkan seiring adanya perpustakaan digital. Nah, kalau saya pribadi sangat yakin tidak akan. Ya, kenapa? Karena
perpustakaan konvensional ini memberikan experience yang berbeda dengan perpustakaan digital. Contohnya, kalau perpustakaan digital kan pemustaka itu berhadapan dengan gadgetnya ya, atau Androidnya gitu, atau PC-nya. Kemudian kalau perpustakaan konvensional ini kan pemustaka itu kan berhadapan dengan Buku. pustakawan gitu ya, Pustakawan. secara langsung yang juga sama-sama manusia gitu ya. Jadi experience-nya pasti berbeda. Kemudian pada segi pelayanan, ada pelayanan-pelayanan yang tidak dapat yang tidak dapat ada di perpustakaan digital. Contohnya, katakanlah misalnya kalau kita sudah punya layanan audio visual di perpustakaan digital itu tidak bisa memuat itu ya. Jadi hanya memuat koleksi-koleksi buku yang bisa diakses kapan dan di mana saja. Kemudian satu lagi ya, memang perpustakaan konvensional tidak akan ditinggalkan asalkan, nah ada asalkannya, asalkan perpustakaan dan pustakawan itu mau terus berbenah diri, adaptif terhadap perkembangan zaman, kemudian harus kreatif dan inovatif untuk selalu menghadirkan ide-ide brilian yang bisa diterapkan di perpustakaan konvensional, sehingga perpustakaan konvensional ini tetap ada peminatnya dan tetap membuat jatuh hati para pemustakanya. Walaupun tidak menutup kemungkinan perpustakaan digital itu sudah juga jauh perkembangannya ya. Gitu menurut saya. Jadi tidak akan pernah ditinggalkan. Kalau Evidanya gimana? Jadi kalau saya berbicara sendiri dari segi pustakawannya ya. Jadi kan saya sebagai pustakawan menilai seperti ini. Kalau misalnya dari isu tersebut, pustaka akan ditinggal ketika adanya perpustakaan digital. Yang kita tahu perpustakaan digital kan memang dibuatnya oleh pustakawan juga, misalnya katakanlah seperti Total yang si pencipta itu. Jadi kalau kita bilang sebagai pustakawan, kita mengatakan pustaka konvensional akan ditinggalkan. Jadi yang kami si pustakawan ini kemana istilahnya? Jadi tujuan kami itulah seperti Ibu Kepala bilang tadi, bagaimana kita pustakawan ini mengikuti juga arah perkembangan teknologi ini. Jangan sampai kita ditinggalkan gara-gara teknologi. Jadi bagaimana kita menyesuaikan, menyeimbangkan antara teknologi dan perpustakaan konvensional. Jadi akan berjalan seiring maksudnya, bergandengan. Jadi perpustakaan konvensional memanfaatkan teknologi informasi untuk kemajuan perpustakaannya. Jadi menurut saya itu nggak akan nggak akan ditinggalkan, karena pribadi saya sendiri, misalnya seperti ini, kita membaca buku yang online-nya, kita pasti butuh buku yang fisiknya. Kita nggak mungkin membaca hanya online saja, sedangkan fisiknya nggak ada gitu. Jadi kan ada orang yang tipe belajarnya beda-beda juga. Ada yang bisa belajar dengan cara online, buku online atau serba online. Ada juga yang memang membutuhkan fisiknya gitu. Nah, ini benar-benar sebagai tantangan ya. Iya. Sebagai pustakawan sendiri ya, bagaimana membuat inovasi mengikuti dunia digital sekarang. Seperti yang saya dengar tadi udah ada e-library ya, Bu ya? Iya, kita sudah ada. Bagaimana, Bu? Apakah sudah ada sosialisasi untuk dosen atau aktivitas akademik lainnya tentang e-library ini? Ya, untuk sosialisasinya pertama sekali pasti kita kenalkan pada saat launching tahun 2018 akhir ya. Kemudian untuk keberlanjutannya promosi kita laksanakan pada saat penerimaan mahasiswa baru ya. Biasanya kita ada satu sesi diberikan khusus untuk perpustakaan. Nah, di situ kita mengenalkan perpustakaan beserta perpustakaan digital juga kepada para mahasiswa baru. Kemudian yang sekarang sedang dikembangkan adalah selalu mempromosikan melalui media sosial, karena itu yang kami rasa dekat dengan pemustaka kita gitu. Jadi melalui Instagram, melalui website, kemudian melalui layanan daring di WhatsApp group dan sebagainya. Kemudian pada saat pemustaka itu mengunjungi perpustakaan, itu kami juga tidak selalu lupa untuk sosialisasi, udah download belum gitu ya. Oh belum Bu ya, jadi download coba gratis ini. Jadi download itu kan nggak butuh waktu lama ya, asal ada wifi atau kuota, tinggal buka Google Play, tinggal ketikkan saja e-library Stein TDM, langsung muncul, nanti langsung bisa diunduh secara gratis. Kemudian nanti sudah masuk email pendaftarannya, diaktifasi oleh pustakawan kami, dan pemustaka bisa langsung menggunakan e-library tersebut.
Apalagi nih udah musim mahasiswa baru ya Bu ya. Iya, benar. Nah ini kan saatnya memperkenalkan dari dini ya. Kalau kita juga punya loh e-library. Iya. Iya. Nah mengingat e-library itu kan Ibu bilang tadi perlu wifi dan kuota. Nah bagaimana kalau misalnya ada statement di dunia digital ini kami nggak butuh perpustakaan, kami butuhnya kuota. Bagaimana itu? Nah, Mungkin Bu Evida dulu coba. oh ya. Jadi seperti yang udah saya bilang tadi, jadi istilahnya memang kita sekarang semua bilang kuota, apapun kita pakai kuota sekarang. Baca buku harus ada kuota, download itu harus ada kuota. Tapi balik lagi, kan nggak semua orang bisa menerapkan sistem itu misalnya. Kan kuota misalnya kita tinggal download e-library misalnya. Untuk baca buku memang kita butuh kuota, tapi di saat kita perlu buku fisik atau apa kan kita tidak membutuhkan kuota itu. Kita perlu datang langsung ke perpustakaan, berkunjung, membaca dan meminjam misalnya. Cuman dari segi dari segi kemudahan dan perkembangan tadi ya kita sangat butuh kuota itu karena di mana-mana bahkan kita bilang sekarang kalau kita jarak perpustakaannya jauh ataupun koleksi perpustakaan kan berbeda dengan digital dengan fisiknya dengan yang konvensional. Jadi dengan adanya kuota kita bisa mengakses buku yang digitalnya. Jadi kita nggak bisa juga bilang kita butuh kuota nggak butuh konvensional. Jadi kita juga nggak bisa bilang kuota itu nggak butuh gitu. Jadi harus sama-sama membutuhkan. Bahkan misalnya kita mau meminjam, bahkan misal udah dekat dengan pustakawannya, kita butuh kuota. Iya. Karena Ngecek kita ya, sistem online. Iya, cek apakah ada referensinya Iya. gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kesediaan SDM ini Bu? Nah, kalau kita lihat, apakah menurut Ibu SDM yang di perpustakaan ini apakah sudah memadai atau memang kami kurang nih, kami perlu lagi untuk perkembangan lebih banyak lagi perpustakaan ini, bagaimana itu kira-kira? Ya, untuk dari segi kuantitas SDM, jumlah SDM itu kalau kita lihat menurut standar yang sudah ditetapkan, sebenarnya untuk segi jumlah sudah cukup ya, karena untuk standar yang diatur oleh Perpustakaan Nasional itu untuk 500 orang mahasiswa itu harus tersedia satu pustakawan. Nah, kita kan di STAIN ini lebih kurang sudah 2000-an mahasiswa ya. Jadi kalau personil pustakawan itu kami di totalnya itu ada 6 personil, 5 lulusan perpustakaan termasuk saya dan 1 non perpustakaan. Nah, tapi kalau dari segi job desk-nya itu mungkin bagian IT yang perlu ya, karena kan memang di situ kita harus pengembangan ya untuk adaptif terhadap perkembangan zaman. Di bagian IT itu kita masih perlu ya, yang saat ini itu masih dinyambi-nyambi gitu sama pustakawan kita gitu. Tapi kedepannya mudah-mudahan nanti ada pengembangan personil yang bagian IT lah ya. Kemudian yang yang 5 tadi kan kami lulusan perpus, ada basic ya. Jadi masing-masing kami ini mempunyai bagian masing-masing. Ada yang bertugas di bagian sirkulasi ya. Layanan sirkulasi ini berfungsi sebagai layanan peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian ada yang di bagian referensi. Nah, referensi ini melayani pemberian rujukan misalnya berupa ensiklopedia, kamus, kitab-kitab tafsir ya. Kemudian karya ilmiah seperti skripsi dan laporan penelitian dosen, jurnal, majalah dan sebagainya. Kemudian ada pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi ini bertugas untuk memberikan pelayanan keanggotaan, surat menyurat seperti surat bebas pustaka, kemudian surat keterangan denda dan sebagainya. Dan ada Ibu Evida Roslia ini sebagai bagian teknis di perpustakaan kami. Jadi beliau pustakawan yang bertugas untuk mengolah dan mengadakan koleksi ya. Jadi kemudian yang satu lagi itu bagian humas, itu sebagai jembatan untuk terhubung dengan masyarakat sivitas akademika dan masyarakat luas. Jadi itu jumlah personil, dan saya rasa setelah saya melihat mereka semua dalam berkinerja itu sangat berkompeten semuanya.
Apalagi memang basic keilmuan itu kan sudah sesuai dengan penempatannya di perpustakaan. Jadi Ibu Evida itu di bagian koleksi pengadaan. Iya, gitu. Pengadaan dan pengolahan. Pengadaan dan pengolahan. Jadi tahulah berapa kira-kira referensi yang dimiliki oleh stand ini sendiri. Kira-kira berapa? Apakah referensinya cukup dikira atau memang kita harus menambah referensi lagi, Bu? Kalau masalah referensi, kalau dibilang cukup, kita memang nggak cukup kan, karena untuk akreditasi sendiri koleksi kita itu nggak mencukupi. Koleksi kita itu sekitar 3.000 lebih. Sedangkan di satu perpustakaan perguruan tinggi itu membutuhkan, kalau dari setara kita membutuhkan sekitar 5.000 koleksi, Bu ya. Ya, 5.000 koleksi itu judulnya, Ya. bukan eksemplar. Jadi kita butuh judul, sedangkan judul yang kita punya cuma 3.000 lebih. Jadi itu menurut kami sangat kurang untuk segi perpustakaan perguruan tinggi. Ya, namun ya tadi ya karena kita sudah punya e-library, jadi terbantu. terbantukan dengan kerjasama sama perpustakaan gitu juga ya, ya. untuk melengkapinya gitu ya. Ya, dan ada e-library tadi kan, jadi men-backup nih kebutuhan yang mungkin tidak ada di perpustakaan konven. Waktu lihat di perpustakaan e-library, ada gitu referensinya. Dan kelebihannya kan bisa dipakai di mana saja dan kapan saja. Malam pun bisa, waktu perpustakaan konvensional sudah ditutup layanannya ya. Oh baik, untuk misalnya apakah ada dosen atau orang dosen luar atau yang ingin menambahkan koleksi dari misalnya mereka buat buku atau bagaimana tuh Bu pelayanannya? Ya, kami sangat terbuka dan sangat mengapresiasi jika ada yang menghibahkan koleksi karyanya kepada perpustakaan STAN Melabuh. Sebenarnya ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa dosen kita sendiri di kampus STAN Melabuh, jadi kami sangat berterima kasih kepada dosen-dosen yang telah menyumbangkan karya pikirnya, karya tulisnya kepada kami, sehingga itu sangat-sangat membantu menambah kasanah referensi di perpustakaan STAN Melabuh. Dan tidak menutup kemungkinan juga dari luar beberapa kali juga ada yang menghibahkan ya, yang kami lihat memang yang dihibahkan itu sangat-sangat bermanfaat bagi penambahan literatur bagi sivitas akademika kita. Nah, ini untuk kita kan istilahnya menambah minat baca atau semangat dari sivitas akademik STAN sendiri untuk berkunjung ke perpustakaan. Ada nggak kira-kira event yang akan direncanakan atau sudah berlangsung selama ini? Kira-kira. Mungkin bukan ke event ya, lebih kepada kegiatan-kegiatan atau program ya yang sudah kami rancang, yang kami yakin itu dapat meningkatkan minat baca dan minat kunjung sivitas akademika kampus. Jadi yang pertama kami itu ada membuat semacam program pemberian reward atau penghargaan kepada pemustaka yang teraktif. Nah, teraktif di sini kami menilainya itu tidak asal-asalan, tapi yang nilai itu sistem. Sistem yang kami gunakan di perpustakaan itu namanya sistem SLIM ya, Senayan Library Information Management System. Dari situ nanti bisa didata oleh SLIM berdasarkan data kunjungan dan data peminjaman buku, siapa 10 pemustaka yang teraktif pada bulan tersebut. Nah, kami memberikan reward itu pada nama yang menempati urutan pertama sebagai pemustaka teraktif. Nah, untuk yang program ini ya sudah berlangsung dari awal tahun Januari 2022. Memang dari 7 bulan yang sudah berlangsung ini, mahasiswa itu lebih banyak terpilih sebagai pemustaka teraktif, yang kedua dosen, dan ada 1 orang tenaga kependidikan yang pernah. Nah, selanjutnya event-event atau program yang lainnya itu medsos ya mungkin ya, karena sebelumnya itu belum ada. Memang kami mempromosikan perpustakaan kami itu ke khalayak luar atau ke pemustaka STAN. Jadi kami buatkan untuk lebih berkomunikasi. Jadi interaksi di medsos itu kan bisa komen ya, bisa like, bisa men-tag ya dan sebagainya. Nah, itu kemudian kalau untuk event-event lanjutan itu masih dalam tahap perencanaan kami ya. Insya Allah juga bulan depan ini ada kegiatan. Kemudian tahun depan juga ya. Pokoknya event-event itu sudah dalam perencanaan ya, tinggal pelaksanaannya saja.
Oh, kayaknya nggak sabar lagi nih nunggu event itu. Ya. Kayaknya saya menyesal nih nggak jadi pembaca yang terbanyak atau teraktif gitu ya. Ya Miss Rena harus sering biar terpilih. Kalau tahu gitu ada rewardnya, saya pasti akan nggak tentang reward, tapi Iya. tentang pembiasaan kita untuk membaca. Ya, jadi pemustaka yang kami terpilih ini pun nantinya kami beri tugas gitu sebagai 1 bulan masa terpilihnya itu sebagai promotor untuk menyambungkan promosi kami lah kepada circle-nya atau lingkungannya. Misalnya yang terpilih katakanlah mahasiswa, dia bisa promosikan ke teman-teman sekelasnya, kemudian pada saat sedang buat tugas misalnya ke perpustakaan saja gitu ya. Saya kemarin jadi pemustaka teraktif gitu misalnya. Jadi motivasi. Ya, jadi motivasi yang kami harapkan juga seperti itu. Jadi motivasi untuk yang lainnya karena si pemustaka teraktif ini kami minta untuk jadi promotor pada bulan dia terpilih gitu. Sangat menarik ya Bu ya, seperti estafet ya istilahnya. Ya. Ini kalau Ibu itu dari 2020 ya sebagai kepala. Dari 2020. Jadi selama kurang lebih 2 tahun ya Bu ya? Ya, hampir 2 tahun belum. Kalau saya boleh tahu ini, selama 2 tahun ini capaian apa aja yang udah misalnya target-target yang sebelumnya itu udah tercapai, kira-kira apa aja tuh? Ya, kalau capaian alhamdulillah kita itu sudah mencapai peringkat akreditasi dengan nilai baik ya atau C. Itu semenjak Januari 2022 ini dan akan berakhir nanti 3 tahun kemudian ya di 2025. Itu capaian kita. Jadi dari yang sebelumnya belum terakreditasi sekarang sudah terakreditasi walaupun masih dengan nilai yang minimum ya. Jadi kedepannya memang inilah PR kami di perpustakaan untuk meningkatkan nilai akreditasi tersebut. Kemudian kami juga sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kalau untuk di Melabuh sendiri kami sudah melakukan kerjasama tuh dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Aceh Barat. Kemudian tingkat nasional itu kami sudah MOU dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Wah, jadi udah banyak kerjasamanya Bu ya? Ya, sudah jadi beberapa. Insya Allah kalau misalnya ingin perlu perkembangan dan inovasi lagi akan lebih mudah lagi Bu ya. Oke, jadi banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang kita dapat dari perpustakaan ini. Dan sebelum saya tutup ini Bu ya, saya mau sedikit 2 menit masing-masing mungkin kalau lebih kurang ya tentang apa sih mungkin bagaimana meningkatkan minat dari mahasiswa ataupun sivitas akademik lainnya untuk rajin berkunjung ke perpustakaan. Ya, silakan dari Ibu Kepala kemudian stafnya. Terima kasih. Silakan. Ya, jadi yang mau saya tekankan adalah perpustakaan itu merupakan unit penghimpun, kemudian pengolah dan pelayanan dan penyebar luasan referensi atau literatur yang dapat digunakan oleh seluruh sivitas akademika kampus untuk menunjang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jadi jangan ragu untuk selalu ke perpustakaan untuk mencari literatur karena di perpustakaan itu tersedia literatur yang mendukung pelaksanaan Tridharma tadi, baik yang perpustakaan konvensional maupun perpustakaan digital yang bisa di-download secara gratis tadi. Oke, kalau Ibu Evida? Jadi untuk semua mahasiswa khususnya untuk pemustaka yang kami bilang pemustaka khususnya mahasiswa STAIN. Jadi kita sekarang sangat membutuhkan informasi, sangat membutuhkan perpustakaan. Jadi apapun kegiatan dan tugas yang kalian lakukan, terutama di kampus, di perkuliahan, carilah perpustakaan. Karena insya Allah kami akan menyediakan informasi yang kalian butuh. Walaupun itu tidak dari bentuk fisik buku ataupun apapun, kami bisa menyediakan. Kami menyediakan informasi lain yang kalian butuhkan misalnya. Nggak cuma buku itu sumber informasi. Kita bisa menemukan sumber informasi lain maupun itu dari si pustakawannya sendiri. Jadi gunakanlah perpustakaan sebisa mungkin. Oke, wah. Memang itu sangat membuat kita itu
termotivasi ya untuk membaca lagi ya. Apalagi kita memang dari pertama kunci dari ilmu itu adalah membaca. Iya. Ya. Oke, sahabat pelajar dimanapun kalian berada, tunggu apa lagi, sahabat pelajar semuanya? Ayo kita kunjungi perpustakaan kita. Kalian juga bisa download e-library di HP kalian masing-masing. Jadi kita bisa membaca di mana aja dan kapan saja. Karena ilmu adalah jembatan segala ilmu. Baiklah, saya Rena Juliana pamit undur diri. Saksikan di Runding Podcast selanjutnya. We Learn, We Talk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih.